Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu la nabiyya wa la rasul. Allahumma sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu, para ummahat, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita kembali memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Dimana tersebut kita korban Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keduanya ataupun ketika salah satu dari keduanya hilang dalam kehidupan kita, maka sulit rasanya kita bisa beribadah secara maksimal. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillah, Allah melihat kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Karena kita tidak mungkin mendapatkan ridho Allah. Tidak mungkin seorang hamba bisa masuk surga kecuali hamba tersebut adalah seorang muslim ataupun muslimah. Alhamdulillah, dimanapun kita hidup, seberapa besar ataupun sekecil apapun amal kita, kalau kita memiliki modal Islam, insya Allah akan masuk surga. Ini adalah tentunya motivasi kita di dalam modal Islam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmatul taufik. Setelah kita Islam, Allah meminta kita untuk beramal. Karena tidak semuanya orang Islam mampu menjalankan Islam. Banyak yang memahami akan sholat. Mereka mengerti sholat itu wajib, namun tidak setia meninggalkan. Orang yang seperti ini tidak beruntung. Dan kemudian ada juga orang yang sering mendengar zakat dan tidak mampu mengeluarkan. Masya Allah. Maka sesuai taufik dari Allah hanya diberikan kepada mereka orang-orang pilihan. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau hari ini ataupun di kesempatan-kesempatan lainnya kita mampu melaksanakan ibadah, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Jangan ujub, karena itu bukan karya mutlak kita. Itu semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di salah satu baca salat yang wajib kita baca, satu ayat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita sebagai seorang hamba itu ada dua dalam ayat ini. Kita beribadah dan kita memohon pertolongan ini. Termasuk di dalam wujudkan ibadah. Bukan hanya kita ingin masalah-masalah atau perkara duniawi kita baru minta tolong pada Allah. Ini iya, tetapi dalam masalah ubudi juga demikian. Sehingga apa hikmahnya? Hikmahnya ketika kita mampu menghadirkan ibadah, insya Allah hati kita selamat daripada ujub. Karena tidak sedikit kemudian orang yang mampu taklim, ngaji di mana-mana, kemudian merasa baik daripada orang lain. Ini jebakan syaitan. Ya, makanya prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak beribadah pada Allah, banyak mau tolong. Kalau kita jadikan ayatnya, insya Allah inti kita, karena kita iyyaka na'budu, ibadah
hanya bukan baru minta tolong, jangan dibalik. Makanya seorang hamba yang sejati, Ibu, banyak memuji Allah daripada memohon pertolongan kepadanya. Dua-duanya boleh, bahkan wajib. Tetapi kalau kita bandingkan, jangan sampai terbalik. Allah sekali nama baru minta satu hajat kita. Jangan hanya satu nama kita sebut ya Allah, hajatnya 100 sebut. Sehingga identik kita itu melibatkan Allah dalam problem-problem hidup kita saja. Jangan Ibu, jadilah hamba yang banyak memuji Allah. Maka orang yang sibuk hatinya memuji Allah, maka Allah akan penuhi hajatnya walaupun lisannya belum sempat minta kepadanya. Karena Allah Maha tahu akan hati kita. Jadi kita sibuk muji Allah, Ibu. Sibuk ngaji, sibuk baca Al-Quran, sampai nggak sempat minta pada Allah akan hajat kita, Allah akan penuhi. Tetapi ketika kita minta kepada Allah dengan lisan kita, itu sekedar menunjukkan bahwa kita seorang hamba yang butuh kepadanya. Ya, jadi kita bersyukur ibu-ibu atas nikmat taufik hari ini. Alhamdulillah Allah ringankan kaki kita, Allah ringankan hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah. Ya tentunya hari ini kita bisa beramal dan kita berharap mudah-mudahan amal-amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sebelum kita menyampaikan materi, alangkah baiknya kita bersolawat bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kemudian. Barakallahu fikum, ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Sepertinya sedikit membahas mukaddimah ya Ibu, sampai nanti kita betul-betul masuk dalam pembahasan tadabbur, bacaan, dan gerakan sholat. Insya Allah kita nanti sekaligus juga mengkaji tentang gerakan-gerakan di dalam sholat. Mana gerakan yang sifatnya maksimalis, maksudnya gerakan yang paling sempurna, mana gerakan yang sifatnya minimalis, yang itu sah dilakukan oleh seorang musolli, sehingga apa hikmah yang bisa kita ambil. Gerakan maksimalis kita pahami untuk kita praktekkan bagi diri kita Ibu, kalau bisa kita maksimal dalam ibadah. Dan kita paham gerakan yang sifatnya minimalis seperti orang rukuk seperti ini sah atau tidak, punggungnya lurus sah atau tidak, kan gitu. Apa hikmahnya? Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Seperti itu sah kok. Cuma kalau saya pribadi inginnya mendapatkan sesuatu yang sempurna, melakukan gerakan yang maksimal. Insya Allah secara fikih bagaimana gerakannya, tata caranya kita juga insya Allah akan pahami pelan-pelan berikut bacaan-bacaannya itu. Ya, bacaan-bacaan sholat yang setiap hari kita baca. Tapi pada bagian ini mukaddimah, penulis juga menyebutkan tentang rahasia kelezatan ibadah. Rahasia kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sesungguhnya kalau dilaksanakan seorang hamba dengan benar, menghadirkan hati, maka ibadah itu juga ada rasanya. Sebagaimana makanan. Kita memakan makanan itu kita bisa menilai ya Ibu, oh ini enak sekali, ini kurang enak, seperti itu ya. Ibadah juga demikian. Ibadah itu ada ladzah, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin. Ketika seorang hamba mampu menghadirkan ruh ibadah tersebut, menghadirkan hati. Kalau tidak, sesungguhnya sholat itu pada zaman Nabi pun ibu-ibu tidak hanya dilaksanakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang munafik pun ikut sholat. Ya sebagaimana mungkin hari ini. Cuma hari ini beda dengan zaman Nabi. Bedanya apa? Pada zaman Nabi itu orang-orang munafik itu sudah diketahui oleh Nabi itu berdasarkan wahyu. Si fulan, cuma tidak dibeberkan oleh Nabi untuk kemaslahatan. Karena tidak semua orang tahu kan Ibu. Nanti kalau si fulan itu munafik tuh, bagaimana saya munafik ya Rasulullah? Saya juga sholat kan gitu. Kemudian apalagi dilanjutkan dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Kalau orang murtad itu kan bisa dihukum mati kan gitu. Nanti orang akan banyak cerita, ini Muhammad suka membunuh sahabat-sahabat. Maka untuk kemaslahatan Rasulullah SAW tidak membeberkan siapa-siapa munafik itu. Bahkan Rasulullah berusaha untuk bermuamalah sebaik mungkin untuk membuat kesan Islam memang seperti itu. Sehingga pernah kalau ibu-ibu baca sejarah,
tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika meninggal, ya karena anaknya soleh, anaknya namanya Abdullah juga. Ini soleh, Islamnya beneran, bapaknya gembong munafik. Ya, ketika meninggal dimakamkan, dibongkar lagi oleh Rasulullah, perintah Rasulullah dibongkar lagi untuk Rasulullah memberikan baju gamisnya untuk kafan si munafik ini atas permintaan anaknya. Maka para ulama mengatakan itu bukan penghormatan kepada si munafik tadi, tapi penghormatan kepada anak yang saleh. Ada juga sebagian ulama mengatakan Rasulullah melakukan demikian kenapa ibu-ibu? Karena dulu pada saat perang Badar terjadi pada 2 Hijriah, ibu, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi, tertangkaplah beberapa orang dari kafir Quraisy. Salah satunya paman Nabi Abbas, waktu itu belum masuk Islam. Ketika jadi tawanan, dia diberi pakaian oleh tadi, si munafik tadi. Rasulullah membalas budi. Rasulullah tidak ingin dia berhutang budi kepada orang kafir, kepada orang munafik. Itulah kemudian secara seakan-akan dihormati. Tapi barakallahu fikum, jadi kemunafikan akan tetap ada sepanjang zaman itu dengan sifat-sifat yang sama, tapi dengan personal-personal yang berbeda. Ciri-cirinya nanti kita bisa deteksi. Ada orang Islam, tapi lisannya selalu merendahkan Islam. Ya, ada orang Islam, tapi tidak bersama dengan orang-orang Islam. Lisannya, kakinya berpijak bersama orang-orang yang musuh Islam. Allahu Akbar. Ya, jadi kalau kita bicara sholat, ibu, ya orang sholat itu ya dilakukan oleh orang-orang Islam, orang-orang munafik juga melakukan. Tetapi apakah kelezatan itu dirasakan oleh semua? Tidak. Hanya dirasakan oleh orang-orang mukmin, itu pun bagi mereka yang mampu menghadirkan hatinya ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati. Jadi perkara hati itu sangat penting, sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ibadatul qalbi afrad. Sampai belum mengatakan apa, Ibu? Ibadah hati itu hukumnya lebih wajib. Sampai seperti itu. Ibadatul qalbi afrad. Ya. Hal yang terkait dengan hati itu Masya Allah. Makanya ibadah itu kalau kita kaji dalam kajian Tazkiyatun Nafas atau sebagian orang menyebutnya tasawuf, kajian tentang hati yang mengajak kita semuanya berjalan menuju level tertinggi sebagai seorang hamba, yaitu al-arifu billah, seorang hamba yang bermakrifatullah. Kenal Allah betul. Bukan maknanya yang disampaikan oleh sebagian orang kalau sudah sampai level makrifatullah nggak perlu sholat. Ini menyimpang, Ibu. Maka kalau ngaji tasawuf, ngaji tazkiyatun nafas harus dengan orang yang benar, metodologinya benar. Karena ini ada kajian yang istilahnya suluk menempuh jalan. Jalur-jalur khusus yang menjadikan kita terus upgrade menjadi seorang hamba yang kenal Allah. Salah satu contoh seorang hamba yang kenal Allah, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang kenal Allah itu sudah tidak membedakan lagi antara anugerah dan musibah. Nah, kalau hari ini kan kita alhamdulillah sudah ngaji ngerti, kalau dapat anugerah ya alhamdulillah bersyukur ya Ibu. Kalau ditakdirkan dapat musibah ya bersabar. Itu udah bagus, tapi ada level yang kemudian di atasnya lagi. Orang-orang yang sudah kenal Allah, ketika mendapatkan anugerah ya sama saja, dan musibah ya sama saja. Dia tidak fokus pada objeknya itu musibah atau anugerah, tapi yang menjadi fokus dia adalah apa? Subjeknya. Siapa yang beri? Allah. Kadang-kadang Allah memberikan kasih sayangnya itu diterjemahkan bukan hanya sekedar dengan anugerah, kadang musibah. Karena kalau dikasih anugerah kadang jarang zikir, tapi kalau dikasih sakit banyak zikirnya. Allah senang dengan istighfar, dia itu senang. Maka dikasihlah sakit. Masya Allah. Ini kan kalau tidak dipahami dengan hati yang benar, mana ada seperti itu. Kita sakit, bersabar saja, Masya Allah kan. Alhamdulillah, itu juga tingkatan luar biasa. Karena hidup kita dua warna, yaitu maka iman itu dibagi menjadi dua. 50%-nya syukur, 50%-nya sabar. Tapi ada level yang luar biasa. Ya tadi Ibu, jadi manajemen hati, kolbu, dalam kajian Tazkiyatun Nafas menghadirkan hati, islah hati. Kalau hati kita misalnya ada penyakitnya, dikoreksi, dibersihkan, dipupuk, sehingga sobarnya benar, syukurnya benar, zuhudnya benar, waroknya benar, khaufnya benar, rojaknya benar, muhasabahnya benar. Itu kajian-kajian yang masing-masing level itu dikaji, dipahami, dan ada riyadhahnya, ada latihan. Bagaimana melatih sabar, bagaimana melatih syukur, bagaimana melatih muhasabah. Kalau nggak dilatih, kita kan nggak ngeh. Ya, muhasabahnya ketika sakit, ya pada tiap hari kita butuh muhasabah, koreksi. Apakah amal selama ini betul-betul benar? Apakah ikhlas dan selama ini saya sedekah
ya karena pujian si fulan kalau nggak puji nggak dipuji nggak semangat kan, itu kan masya Allah. Ibarat kalau para ulama menyebut kita itu sebagai orang yang menempuh jalan menuju tingkatan paling tinggi, kita butuh kendaraan kan gitu, butuh kendaraan. Dan kendaraan itu bukan asal semangat gaspol ya Ibu, ada muhasabah ya, bensinnya tinggal berapa kan gitu, jarak tempuhnya berapa kilometer lagi, nanti rest area di mana, pom bensin di mana, sambil bekal atau tidak, itu muhasabah. Makanya sebelum kita dihisab Allah, kita hitung diri kita. Nah, jadi ibadah hati ini masya Allah, keikhlasan ya, keikhlasan hati, keridoan kita terhadap takdir Allah, itu juga ibadah hati Ibu. Ridhonya kita dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, ridho ikhlas terhadap qada dan qadar Allah. Ini juga ibadah hati. Ya, yang tidak semuanya memahaminya. Kadang kalau kita mendengar tentang rukun iman ya Ibu, iman terhadap qada dan qadar itu ada apa namanya, kaidah-kaidahnya. Bukan hanya kita tuh percaya, walaupun ini prinsip dasar ya Ibu, iman pada qada dan qadar. Kita yakin bahwa segala sesuatu diilmui oleh Allah. Ini juga harus kita pahami. Karena nanti ada orang yang menyimpang juga kalau kita ngaji tentang akidah. Karena ada orang yang meyakini bahwa Allah itu hanya menakdirkan yang baik-baik saja, yang buruk tidak ditakdirkan Allah, sehingga Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Nah, ini kan pemahaman Mu'tazilah. Kita yakin bahwa segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah. Allah merintahkan pena wallah alam bentuknya seperti apa, pena ciptaan Allah, ya besarnya seperti apa kita tidak tahu. Allah mengabarkan ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah memerintahkan untuk menulis takdir seluruh makhluk. Ya kita ini termasuk seluruh makhluk, bahkan disebutkan dalam hadis takdir makhluk itu ditulis oleh pena itu sebelum ya bumi dan langit diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Jadi kita itu makan apa, minum berapa banyak itu sudah tertulis, itu dalamnya ya ilmu Allah. Kemudian kita meyakini segala sesuatu sudah dikehendaki Allah. Semua Ibu, tidak ada kemudian Allah menghendaki si fulan tapi terjadi ya, yang lain tidak. Semua atas kehendak Allah. Cuma ini juga perlu digarisbawahi, kehendak Allah itu bukan maknanya paksaan. Saking dalamnya ilmu Allah, ketika kita membahas takdir juga, aduh kok silo ya, kok kasihan Fir'aun kok ditakdirkan jadi kafir kan gitu kan. Itu pikiran kita. Tapi segala sesuatu yang dikehendaki Allah ada hikmahnya. Dan juga sebagai catatan ibu-ibu, tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu disenangi Allah. Ini juga catatan. Makanya kalau kita salah nanti jadi kaum Jabariyah. Nah, ibu-ibu ini maka ustadz-ustadz terkadang menyampaikan referensi atau apa gitu ya. Ada sekte-sekte dalam Islam namanya Jabariyah. Ada buku-buku versi Indonesia membahas tentang sekte-sekte dalam Islam, baru kita ketahui. Ya, Jabariyah itu mereka meyakini semua takdir Allah, tapi takdir Allah itu menunjukkan keridoannya. Kalau Allah menakdirkan penciptaan iblis, berarti Allah ridho dengan iblis. Kalau tidak ditakdirkan, misalnya di Jakarta ini ya muncul LGBT misalnya, itu takdir Allah tidak? Iya, takdir Allah. Berarti Allah mencintai ya, di situ enggak, kita enggak sepakat. Ya, tidak sepakat. Kalau Mu'tazilah LGBT bukan takdir Allah. Kalau Jabariyah bukan takdir Allah. Kalau Jabariyah tambah lagi. Berarti sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, berarti Allah menyukainya. Ini bahaya. Ya, tidak semua yang dikehendaki Allah, Allah menyukainya. Nah, di sini makanya ada mengatakan iblis itu adalah makhluk yang paling baik. Kenapa dia mengambil peran yang berat? Jadi iblis kan gitu kan. Ibu-ibu saya yakin nggak mau kan yang mengambil peran ini kan. Ya, ini orang-orang Jabariyah. Tetapi ini pembahasan lebih mendalam terkait dengan takdir. Kewajiban kita iman, jelas pertama iman. Kedua adalah mengelola hati untuk bisa ikhlas dan ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini semuanya adalah ibadah hati. Baik, barakallahu fikum ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari menghadirkan kelezatan di dalam ibadah adalah bagaimana menyertakan hati kita dalam setiap ibadah kita. Kemudian sebagian ulama juga menambahkan beberapa hal agar kita itu mampu menikmati ibadah. Bagaimana caranya Ibu? Yang pertama adalah mujahadatun nafsi 'alal ibadati wat tadarruju fi dzalik. Ini tambahan saja agar kita mampu mendapatkan atau menghadirkan kelezatan dalam ibadah, yaitu
bagaimana kita mujahadatun nafsi, mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah dengan usaha atau ikhtiar bertahap di dalam melaksanakannya. Ya. Mujahadatun nafsi itu bermujahadah. Mana mujahadah apa Ibu? Sungguh dalam beribadah dengan cara apa? Ikhtiar, usaha, tadarruj itu bertahap di dalam melaksanakannya, bertahap. Sungguh-sungguh tapi bertahap, jangan semangat takutnya jeklek. Mujahadah. Nah, mujahadah di sini barakallahu fikum, kalau kita renungi, bahkan setiap pekerjaan bukan hanya ibadah. Di awalnya pasti berat, semuanya itu. Bahkan dalam ibadah juga demikian. Mujahadah itu cukup berat di awal-awal. Misalnya kita pengen ya sholat malam gitu ya. Awalnya memang berat. Dan itu harus memang dipaksa ya, mujahadah. Memaksa diri, menjihati diri kita sendiri, mengalahkan nafsu kita untuk bisa memenangkan taat kita kepada Allah. Itu mulainya apa? Mujahadah. Sehingga mujahadah ini diharapkan akan muncul setelahnya adalah istiqomah. Jadi mujahadah ini diharapkan muncul istiqomah. Itu urutannya Ibu. Mujahadah, istiqomah. Untuk istiqomah itu perlu membiasakan diri. Kok bisa membaca Al-Quran sebelum tidur? Setiap malam satu halaman Ibu. Kok bisa istiqomah? Karena mujahadah. Kalau sudah istiqomah, yang ketiga baru laddah. Nah, ternyata masih ada tahapan ya Ibu. Mujahadah dulu, baru muncul istiqomah, walaupun sedikit tapi Masya Allah. Gitu. Makanya ibu-ibu coba kenali potensi yang ada pada ibu. Dengan prinsip apa? Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Yang ketiga, pegang sesuatu yang jadi potensi itu. Ustaz, saya itu diberikan keluasan Allah rezeki. Mungkin Allah menginginkan saya masuk surga lewat pintu. Pegang itu. Betul. Prinsipnya apa? Jalankan yang wajib dan sampai salah ya. Ajar yang ini tapi yang wajib tinggalkan salah. Ustaz, saya mungkin dari sisi rezeki ya biasa-biasa saja, tapi saya kuat loh. Salat malam itu, Masya Allah, pegang itu. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, pegang tahajud. Ustaz, tahajud ya biasa aja, Ustaz. Ya kadang cuma witir aja, kayak berat gitu. Saya tuh ngantuk kalau pagi, pusing kalau bangun malam. Dan Ibu coba kenali. Tapi kalau saya baca Quran kok senang, pegang ya. Masya Allah. Iya. Karena tahajud nggak wajib Ibu. Jangan memaksa sesuatu yang Ibu tidak punya potensi di situ. Ya tahajud nggak mampu minimal witir lah, nggak mampu 3 1 rakaat kan itu, walaupun sebagian ulama seperti Imam Asy-Syafi'i katakan makruh. Witir 1 rakaat itu makruh Ibu, minimal 3 rakaat. Nggak apa-apa Ibu, makruh kan boleh. Kalau bisa minimal 3. Ini madhab Asy-Syafi'i. Minimal 1. Tapi diusahakan 3. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh. Sehingga kalau orang bernadar untuk melaksanakan sholat witir 1 rakaat, hendaklah diubah nadarnya, tambahi jadi 3 rakaat. Oke Ibu, kenali potensi Anda. Ya, mujahadah, istiqomah, baru ladzah. Kelezatan tadi. Ladzah itu maknanya lezat ya. Jadi lezat itu bahasa Arab aslinya. Ladzah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia lezat itu. Iya, ladzatan itu bahasa Arab, bahasa Allah. Ya. Kalau lada artinya tidak ada tambahan. Saya itu tambah tidak. Pinter itu orang buat itu merah. Baik. Jadi ladzah itu kelezatan muncul setelah istiqomah. Kalau belum istiqomah kok berat. Ya, pengen tahajud, ya semangat gitu ya. Awal-awalnya bukan nikmat, ngantuk kan. Baca surat Atin akhirnya surat Al-Asr. Loncat kan gitu. Baru setelah itu apa, ibu-ibu? Setelah ladzah, yang terakhir yang keempat,
Itu namanya syauq. Syauq. Shin pakai shin, wawu ibu, sy, syauq. Pakai kof terakhir, syauq. Apa tuh syauq ibu? Rindu. Masya Allah. Ibadah kok kangen ketagihan loh. Itu Masya Allah. Orang diberikan rezeki oleh Allah, sehari nggak sedekah kok ada yang kurang. Kalau misalnya ada biasa mengerjakan, iya, mengerjakan, rasanya kurang. Itu berarti sudah sampai level apa? Syauq tadi. Masya Allah. Itu kan nggak mungkin muncul begitu saja kan? Coba kalau ibu renungkan. Itu tahapan-tahapan Masya Allah. Makanya tadi ibu, prinsipnya saya ulang lagi, ini penting untuk amal yang kita sehari-hari. Yang wajib pegang. Ya, yang haram tinggalkan. Kenali potensi itu. Ada yang, Ustaz saya potensinya senyum aja, udah senyum aja terus. Gitu. Karena senyum juga. Baik, kita lanjut ibu. Jadi lezat ibadah, cara menghadirkan itu paling penting. Seperti Abu Yazid mengatakan, aku paksa jiwaku, nafsuku, aku tundukkan jiwaku selama 20 tahun. Ya, tidak bisa menikmati ibadah, tapi terus aku paksa sehingga menikmati ibadah setelah itu 20 tahun. Kalau ibu malam kan besok lagi terus ya. Jadi bertahap ya ibu. Kalau orang itu sudah menikmati pekerjaannya, Masya Allah, nggak usah disuruh. Ya Allah, orang nggak berani kerja misalnya lagi kerja, ya Allah kapan ya selesai, hatinya itu rindu. Ya Allah, kalau ibu sudah kena satu amal itu, jadi Masya Allah bisa seperti itu. Apalagi ibu lakukan. Salah Al-Maghribi mengatakan amal-amal ibadah yang dilakukan pada saat khalwat dia dengan Allah lah amal yang paling mampu membela Anda pada saat hisab dan mizan ditegakkan. Ya, ibu. Bagaimana cara menikmati ya? Al-iktsar min al-ibadah ala ikhtilafi sifatiha wa ahwaliha hatta la tamalla nafs. Yaitu bervariasi di dalam beribadah. Juga salah satu cara menghadirkan kenikmatan dalam ibadah. Sehingga jiwa itu nggak bosan ibu. Maka wajib diiringi dengan yang sunnah. Gitu kan. Jadi nggak fokus bagaimana menggugurkan kewajiban kan gitu. Ya sholat, makanya ada orang yang sholat itu seakan-akan beban. Alhamdulillah Ustaz, oh ini pegel-pegel badan, kenapa? Habis sholat. Gitu kan. Jadi kalau para salaf, bagaimana mereka itu menjadikan sholat sebagai waktu rehat. Masya Allah. Menjadikan sholat sebagai waktu rehat. Rasulullah mengatakan pada Bilal, ya Bilal, kum arihna bis sholat. Wahai Bilal, ayo berdiri, jadikan rehat kita di dalam sholat. Masya Allah. Kalau dalam perjalanan jauh gitu, sholat itu tenangnya gimana? Kaki-kaki yang terlaku. Iya, betul. Ya kan? Sampai ada sunnah yang sering dilupakan oleh para laki-laki, yaitu sholat sunnah setelah safar. Rasulullah itu kebiasaannya Pak Ibu, sebelum masuk rumah mampir ke masjid. Biasanya belum bersih-bersih, bersiwak, maka masuk rumah itu udah rapi, udah bersih kemudian istrinya. Ya, tapi suami akhir zaman ya kita ini ibu, saya dan laki-laki akhir zaman. Ya apapun, ya lelahnya, capeknya, ya udah ditaruh rumah istilahnya gitu kan ya. Rasulullah dulu Masya Allah masuk ke masjid, bersih-bersih, wudhu, bersiwak, sholat 2 rakaat. Sunnah, ya sebelum masuk ke rumah. Masya Allah. Ini sholat sunnah yang sering dilupakan oleh para laki-laki ketika pulang dari safar. Ya karena yang biasa safar laki-laki. Kalau perempuan kan jarang safar ya, Bu. Sekarang lagi. Baik, kita lanjut lagi. Agak sedikit kita percepat, Ibu. Cara yang kedua apa? Bervariasi dalam ibadah. Ya, jangan hanya fokus yang wajib, tapi bagaimana kita juga menghadirkan yang sunnah-sunnah supaya jiwa kita tidak bosan, Ibu. Ibadah ini melulu gitu kan, tapi variasi di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita oleh ini penting. Kalau kita fokus dalam Al-Quran,
maka bersahabatlah dengan orang-orang ahli Quran, punya komunitas Quran. Masya Allah. Sampai ini ada orang ulama, namanya Abdullah bin Mubarak itu. Beliau mengatakan, kuntu idza nazartu ila wajhil Fudail ibni Iyad ittaqartu nafsi. Beliau mengatakan, kalau aku melihat Fudail bin Iyad ini seorang ulama. Abdullah bin Mubarak juga seorang ulama. Fudail bin Iyad seorang ulama. Ketika aku melihat Fudail bin Iyad, sungguh aku melihat ibadahku tuh nggak ada apa-apanya. Jadi semakin semangat. Ya, Fudail bin Iyad tuh Masya Allah. Maka orang soleh, kumpulannya orang soleh, Fudail bin Iyad itu punya anak juga soleh. Sampai suatu saat ketika beliau ditemani oleh anaknya, itu neraca timbangan yang buat nimbang itu dilap sama anaknya, sama ujung kainnya dilap. Ayahnya nanya kenapa gitu, supaya kalau kita nimbang barang dagangan, hidup ini nggak ngikut debu loh ibu. Allah ya Rabb. Makanya Masya Allah, kalau kita tidak bisa melihat secara langsung, kita juga bisa melatih lewat kisah-kisah ini, menghidupkan jiwa, menggugah himmah kita ibu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini salah satu cara juga. Kemudian tadabbur makna Al-Quran ini juga penting. Salah satunya juga kalau kita bicara sholat, tadabbur bacaan-bacaan sholat. Baik. Dan selanjutnya, ini tidak semuanya, sebagian saja ibu. Dia cara menghadirkan kelezatan dalam beribadah adalah khalwat bersama Allah, berdua-duaan dengan Allah. Dan khalwat di sini, barakallahu fikum, kalau kita lihat dalilnya banyak itu. Ada disebutkan dalam hadis Muslim ketika Allah mengabarkan lewat lisan Rasulullah ada 7 golongan kan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Di mahsyar itu ya di dunia, cuma dibentuk, maksudnya di bumi ini gitu, di bumi ini tapi dibentuk dengan bentuk yang berbeda. Karena kiamat itu maknanya bukan bumi hancur, bukan, tapi bumi diubah bentuknya. Kalau langit iya akan pecah-pecah seperti kaca pecah, digulung oleh Allah. Kalau bumi tidak, cuma dikeluarkan isinya, gunung itu dihancurkan, tapi bumi masih seperti yang kita pijak. Cuma diubah bentuknya supaya menampung seluruh manusia dari awal sampai akhir. Maka tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah ibu. Ada yang datar, semua, tidak ada lautan. Yang ada adalah telaga-telaga para nabi nanti. Dan mahsyarnya manusia ada di Syam. Kalau kita dimakamkan di sini, kita dibangkitkan di sini dan akan berjalan dikirim menuju Syam. Itu mahsyar manusia. Dengan keadaan disebutkan dalam hadis bagaimana matahari didekatkan dan sebagainya. Dan pada hari itu Masya Allah, orang menunggu hisab itu tidak ada yang duduk ibu. Karena kalau duduk bisa jadi tenggelam dengan keringatnya. Dia berusaha untuk menghindari keringatnya itu. Matahari didekatkan dan tidak semuanya dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya 7 golongan disebutkan dalam hadis. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak terbatas itu hanya pengakuan. Salah satunya apa? Wa rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fa fadat ainah. Orang yang zikir pada saat ia khalwat bersama Allah mengalir air matanya. Bukan karena gimmick atau karena dilihat orang nangis atau apa, ya. Maka kadang orang itu biasa saja di depan orang ya ketawa-tawa, tapi ketika sendiri nangis betul. Itu orang istimewa, di depan orang ya biasa saja. Tapi di belakang ya kalau minta sama Allah ya nangis beristighfar ya nangis. Maka sesungguhnya sejati kita, agar kita ketika di belakang manusia. Kalau di depan orang kan kita bisa menampilkan performa seindah mungkin di mata manusia itu. Tapi bukan berarti kalau depan orang harus jahat, enggak juga, bukan gitu. Kan gitu. Kayak di sini, khalwat. Al-Imam Al-Auza'i. Jadi gini, khalwat itu ada 2 cara. Cara pertama kita milih tempat dan waktu yang memang kita tidak tertangkap mata manusia. Ini mungkin sebagian orang nggak susah. Usah kita manusia di rumah ada suami, di rumah juga ada anak, gimana khalwatnya kan gitu kan? Masya Allah. Maka khalwat jenis kedua ini adalah khalwat hati ibu. Walaupun dia bersama banyak orang, namun hatinya itu merasa ramai dengan Allah. Maka ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Auza'i, seorang ahli hadis. Itu khalwatnya tidak harus bisa dengan istrinya, bahkan satu ranjang dengan istrinya. Tapi ketika beliau sudah berbaring di atas kasurnya, bertelekan bantalnya,
bantalnya sering basah dengan air matanya. Istighfar, muhasabah, masya Allah. Sampai suatu saat ada seorang wanita yang memasuki kamar beliau menemui istrinya dan mendapatkan bantal atau spraynya gitu ya basah. Wanita itu kemudian mengatakan pada istrinya, wahai fulana, kamu bagaimana? Tidak menjaga tempat tidur imam. Ini basah. Ini jangan-jangan air kencing anak-anak ini. Gitu. Kemudian istri mengatakan, wahai fulana, tidak demikian. Ini bukan kencing anak kecil, tapi ini adalah air mata imam saat kholwat bersama Roh. Ya, Bu. Kalau pertama itu kholwat fisikal ya Ibu. Kholwat yang sifatnya fisikal, kita harus pilih tempat ya. Ya, ketika mungkin suami aktivitas, anak mungkin aktivitas, dia itu Masya Allah. Tapi kan tidak semuanya memiliki waktu seperti ini ya, setiap hari ya. Sama orang ngaji ya bareng-bareng. Ya malam hari juga ada ya keluarga gitu. Kalau gimana? Harus pergi kemana dulu, ngambil waktu. Tempat malah capek tentunya kan gitu kan. Jadi pilih yang kedua ya Ibu. Jadi kholwat hati walaupun kita bersama manusia, tapi hati kita kaya dan ramai bersama Allah. Ya Masya Allah. Jadi ini salah satu juga menghadirkan apa Ibu? Al-ladzah fil ibadah, kelezatan. Jadi Ibu, Masya Allah, kelezatan dalam ibadah itu bagian yang penting. Walaupun ini tidak semua dikasih. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau tidak dikasih bagaimana? Maka saya sampaikan prinsip juga. Kita seorang hamba ya Ibu, seorang hamba tugas apa? Ngabdi sama Allah. Dan ngabdi sama Allah sudah ngabdi saja, mau rasanya enak atau enggak ya ngabdi tunduk aja. Sholat ya sholat, kok enggak enak sholat aja, itu dia. Tapi kalau ibu bisa menikmati, masya Allah. Tapi kok belum bisa juga, karena ini nikmat ibu gak sembarangan. Kemudian kita sampai teori ini, kemudian ibu-ibu pulang, kemudian semua yang ngerasakan belum tentu, kan gitu. Tidak semua dikasih nikmat yang besar ini. Kalau tidak dikasih, prinsipnya lakukan, karena kita hamba Allah. Kewajiban kita tidak menghadirkan kelezatan, tapi kewajiban kita apa ibu? Mengabdi kepada Allah. Walaupun sholat capek sholat, Bismillah, karena ini kewajiban dari Allah. Nah, di sini prinsipnya. Tapi kalau kita bisa menghadirkan kelezatan, masya Allah, bagaimana kita itu bisa asyik bersama Allah, tidak merasa beban, tapi menikmati betul. Baca Al-Quran kok ya enak, kan gitu. Sholat kok ya enak, ya haji umroh enak, sedekah kok ya enak, kan gitu kan. Amal-amal ibadah lain kok enak, masya Allah. Ya kalau semuanya itu diniatkan karena Allah luar biasa. Makanya sampai ibadah-ibadah yang gue rumah Allah ya Ibu, seorang suami mendampingi pasangannya, merawat anaknya karena Allah tuh Masya Allah. Hingga Ibunda Aisyah pernah disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Ini satu kisah saja yang menunjukkan bagaimana kehidupan para pendahulu kita itu orientasinya hanya Allah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kalau kamu marah, aku ngerti tanda-tanda kamu marah. Emang ya Rasul, bahasa kita seperti itu. Emang ya Rasul, iya. Apa coba kalau aku marah? Kalau kamu marah, wahai istriku, kamu tidak menyebut namaku dalam sumpahmu. Tahu biasanya kalau kamu nggak marah, biasanya punya apa? Demi Tuhannya Muhammad, mirobnya Muhammad. Saya lagi ngambek, yang disebut bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Ya, ketika Rasulullah mengatakan demikian, Ibunda Aisyah senyum-senyum sambil mengatakan, ya Rasulullah, innama ahjuru ismak, ya Rasulullah, yang tidak aku sebutkan hanya namamu saja. Para ulama menjelaskan, ya walaupun Ibunda Aisyah itu marah tidak menyebut nama suaminya, tapi khidmahnya tetap jalan sebagai seorang istri. Kenapa? Yang diharapkan pahalanya dari Allah bukan dari Nabi Muhammad. Waktu itu kan susah Ibu. Misalnya kita sama suami minta tolong, pengen nih buatin kopi, lagi ngambek, nggak mau, sudah buatin aja walaupun diem-dieman kan itu buatin karena yang ngasih pahala kita siapa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini enak ya Bu, ketika orientasi ibadah kita hanya kepada Allah. Baik, kita lanjut lagi bagian berikutnya Ibu, kita sudah masuk sedikit pengantar sudah. Baik. Pada halaman 24 kita masuk tentang toharoh. Penulis menyebutkan ada dua jenis toharoh. Baik, Assalamualaikum. Toharoh itu sebagaimana maknanya yang kita pahami adalah bersuci, yaitu toharoh. Dan ini dibagi menjadi dua. Kalau kita orang Islam mendengar kata toharoh atau bersuci, yang diperhatikan dua hal.
Yang pertama adalah thaharah batinah. Thaharah batinah adalah membersihkan batin, membersihkan hati. Ini juga thahar. Dari apa saja? Dari hal-hal yang mengotorinya. Dosa-dosa yang mengotori hati. Syirik yang terkait dengan hati. Karena syirik menyekutukan Allah bukan hanya yang sifatnya fisik, ya Ibu, orang sujud kepada berhala. Kadang-kadang ada syirik yang sifatnya hati, seperti syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Mencintai selain Allah lebih sampai-sampai bela-belain dalam cintanya itu meninggalkan kewajiban atau melanggar keharaman. Kita mungkin lisan kita tegas, jangan sujud kepada kuburan, jangan ini, kan gitu kan. Tapi kita nggak sadar ternyata syirik mahabbah itu bertahta di hati kita. Allah bersihkan hati dari dosa-dosa yang mengotori hati, syirik atau dosa-dosa yang lain. Hal yang mengotori hati seperti apa, Ibu? Seperti hasad misalnya. Hasad, hasud, iri, ya. Mengharapkan nikmat orang lain itu hilang. Ini hasad. Kalau kita lihat orang dapat anugerah, kita kok nggak suka, tanda-tanda hati kita bermasalah. Ataupun ketika orang dapat musibah kok kita senang. Kenapa ya? Kok orang dapat musibah kok senang? Ini jadi bermasalah, ya Ibu. Makanya kita harus pandai mengelola hati, caranya membatasi pandangan mata. Yang sering saya sampaikan. Mata kita ini kan sebagai Rasul, utusan untuk bisa menghantarkan pesan ke hati kita. Apa yang kita lihat itu bisa masuk ke dalam hati kita. Jagalah pandangan mata, batasi pandangan mata kita agar kita mampu mengelola hati. Itu kan pesan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 88. Boleh sambil dicek ini. Surat Al-Hijr ayat 88. Surat berapa ya, Bu Surti? Dibantu. Surah Al-Hijr ayat 88. La tamuddanna 'ainaika ila man matta'na bi azwajin minhum wa la tahzan 'alaihim. Coba dibaca maknanya. Surat nomor 15 ayat 88. Umahat yang sudah dapat, boleh saya minta tolong dibaca yang keras. Jangan sekali-kali kau kan pandangan pada kebenaran yang telah ada beberapa golongan. Dan jangan kau bersedih hati dan berendah hatilah kau terhadap orang. Iya, jangan layangkan pandangan. Artinya membatasi pandangan, bukan kita nggak boleh lihat, ya Ibu. Lihat dengan sewajarnya boleh, tapi jangan panjangkan, jangan ya batasi. Ya, jangan terlalu kepo, jangan ini. Bahkan dalam hadis, kalau dalam hadis ya Ibu, hadis riwayat Imam Muslim, ungduru ilaman wa falaminkum. Lihatlah orang yang di bawah, jangan lihat orang di atas. Walaupun ini juga harus ditambah juga. Kalau lihat orang yang di bawah berlebihan juga nggak benar, nggak pas. Kadang-kadang kita bisa sombong. Lihat orang di atas kita, kalau kita nggak mampu mengelola hati, jadi hasad. Ya, hasad mengharapkan nikmat orang lain hilang. Bukan hanya sebatas itu, Ibu. Bukan hanya sebatas itu. Hasad itu yang paling berbahaya adalah ketika seorang kena penyakit ini, seakan-akan dia itu menuduh Allah, manajemen pembagian rezekinya itu cacat. Ini yang bahaya. Ya, hati-hati para pelaku. Jadi bersihkan hati dari hasad. Oleh karena itu para umahat, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengabarkan, ini mungkin ibu-ibu juga sering mendengar, ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah mengabarkan akan lewat dari pintu ini sosok laki-laki ahli jannah, ahli surga. Bayangin kalau kita sudah dikabarkan seperti itu, Ibu. Akhirnya muncullah sosok laki-laki setengah tua dengan jenggotnya, ya basah dengan air wudhu sambil menenteng sendal. Besok Rasulullah menyabdakan seperti itu, persis orang itu lagi sampai 3 kali, sampai menjadikan Abdullah bin Amr bin As penasaran.
Belum membayangkan, wah ini ibadahnya bagaimana, tahajudnya berapa jam nih, sedekahnya berapa banyak. Akhirnya dia izin, wahai fulan, bolehkah aku itu menginap 3 malam di rumah? Ya, iya silahkan. Ingin ngecek ibadah seperti apa? Ini juga memberikan apa, Ibu? Memberikan suatu pelajaran. Biasanya orang sholat itu ibadah malamnya lebih luar biasa daripada siang hari. Ya, sampai ingin mendeteksi ibadah orang di malam. Di malam pertama tidak dilihat, nggak sholat malam biasa aja, ya kan gitu kan. Oh mungkin malam kedua karena nggak enak. Malam kedua ya biasa saja. Malam ketiga ya biasa saja. Cuma ketika beralih dari satu sisi ke sisi, lisannya nyebut nama Allah. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengutarakan maksudnya, soalnya tujuan seperti ini, mungkin kamu ada sesuatu yang kamu sembunyikan, karena selama ini 3 malam ini saya tidak melihat sesuatu, mungkin kamu menyembunyikannya, tidak melakukan ketika ada orang. Tidak, jangan. Tidak, amalku seperti apa yang kamu lihat. Rasulullah mengabarkan seperti ini. Apa coba? Apa ya? Tidak ada amal kecuali yang kamu lihat, melainkan satu hal. Ketika aku tidur, kata beliau, itu hatinya bersih. Jangan, aku tidak pernah iri terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Masya Allah, ada orang yang amalnya biasa Ibu, tapi hatinya bersih. Dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Di sini. Kadang ada sebagian orang ngaji sunnah, kalau bahasa kita, ngaji salaf atau sunnah, ya alhamdulillah. Maksudnya salaf beneran ya Bu, sunnah beneran, bukan hanya klaim saja. Ya bahas tentang riba haram, wah hati-hati, ini riba cuma. Dia sangat hati-hati sekali masukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, tapi jarang hati-hati masukkan yang haram dalam hati. Ya kan Ibu? Hati-hati sekali, ini haram apa halal? Hati-hati, tapi tidak hati-hati memasukkan yang haram ke dalam kalbu. Padahal masuknya sesuatu yang haram dalam kalbu itu dampaknya lebih besar dibanding masuknya haram ke dalam isi kita. Luar biasa. Nah, di sini para umat, jadi toharoh batin. Sehingga kalau kita lihat buku-buku fikih ketika membahas toharoh, sebelum membahas toharoh yang sifatnya kedua nanti kita bahas, itu yang pertama perhatikan. Dan hanya bersih-bersih yang sifatnya tuhir saja. Di bersih-bersih syar'i ya Ibu. Kalau tidak syar'i ya sifatnya mubah, kita mandi itu ya bersih-bersih, tapi tidak masuk kategori syar'i tadi. Kenapa syar'i? Karena berdasarkan syar'i dan berpahala. Kalau kita mandi biasa saja, mau sampoan, mau apa, sabunan, bersih-bersih ya itu kalau kita tidak niati khusus yang ada pahala, itu karena perbuatan yang mubah, karena ada kebiasaan manusia. Makan minum kan kebiasaan manusia. Saat mandi sehari berapa kali sih? Wajib 3 kali, berarti kalau 2 kali dosa. Nggak seperti itu. Makan berapa kali? Wah, kalau makan harus 3 kali misalnya. Padahal kayaknya nggak ada dalilnya memang Ibu, dari Quran nggak ada, dari hadis nggak ada. Mungkin jurnal kesehatan juga mungkin kita nggak dapatkan. Bahkan kalau kita teliti hadis, orang dulu itu makan sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Masya Allah. Ya, 3 kali, wallahu alam. Baik, para umahat, para kawafikum. Ini yang pertama. Toharoh pertama apa Ibu? Toharoh batinah. Sekarang yang kedua. Toharoh yang kedua adalah toharoh dhahirah. Toharoh dhahirah. Ini saya sampaikan yang sesimpel mungkin ya Ibu. Toharoh dhahirah. Dhahir berarti apa? Yang nampak. Dha, pakai dha, pakai z kali ini. Kalau ejaan bahasa Indonesia pakai z, ha, zahirah. Kalau Arabnya dha, pakai ta, dha, dha tongkatnya itu Bu. Ya. Dhahirah. Zahirah, zahir kalau bahasa kita ya Ibu. Jelas. Ya biasanya yang jelas itu yang nampak. Toharoh lahiriah. Toharoh fisik. Toharoh dhahirah, apa maknanya? Maknanya ini secara simpel, tidak secara rinci, secara simpel adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kita sedikit urai di sini. Ya, hadas
satu sifat ketika menempel pada seseorang maka akan menghalangi keabsahan sholat. Dan para ulama membagi menjadi dua, ada hadas akbar, ada hadas asghar, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar disebabkan karena beberapa sebab, ya. Hadas besar misalnya orang berhadas karena haid dan nifas, berhadas karena janabat, karena jinabah, karena junub. Ini hadas besar. Kalau hadas kecil seperti orang buang air kecil, buang air besar, berhadas kecil, buang angin. Ibu, makanya cara menyucikan seseorang dari hadas besar itu mandi besar. Maka kalau di bahasa rinci nanti mandi besar caranya bagaimana, wajibnya seperti apa, ya, sunnya seperti apa. Ustaz, nanti kalau orang junub misalnya pengen mandi besar, nyelam di kolam renang itu sekali nyelam berangkat nggak hadasnya gitu kan, itu dibahas deh itu, masya Allah. Tapi ini sedikit saja ibu, karena kajian kita bukan kajian fikih. Masya Allah. Jadi mandi besar, kecuali tidak mampu mandi besar atau tidak ada air, maka ganti dengan tayamum. Nanti ada tanya lagi, Ustaz, tayamum itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Karena ada debu-debu yang tidak boleh digunakan, kan gitu kan? Caranya kalau mengusap tangan itu apa sampai pergelangan tangan atau sampai siku? Ada mana yang mengatakan sampai siku, ada mana yang mengatakan sampai pergelangan tangan? Ini ibadah sehari-hari, Ibu. Kadang-kadang kita itu membahas Islam, kadang tidak membumi, sudah bahasa kemana-mana, tapi hal yang sifatnya harian kita tidak paham, salah. Yang langit-langit ya dibahas, tapi yang bumi-bumi juga dibahas. Nanti suatu saat insya Allah. Jadi apa? Mengangkat hadas besar dengan mandi, kalau tidak mampu diganti tayamum. Tayamumnya persis tayamum untuk ganti wudhu. Bukan kemudian kalau wudhu nggak bisa karena nggak ada air, tayamumnya dibasuh muka sama telapak tangan. Kalau mandi kan guyur. Berarti kalau tayamumnya berarti guling-guling gitu kan ya. Ini pernah terjadi loh Ibu pada zaman dulu. Pada zaman Nabi bahkan, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika safar, tidak ada air, kemudian apa? Ya tidak ada air atau beliau tidak mampu menggunakan air karena dingin yang sangat. Ya dingin yang sangat, akhirnya beliau lepas baju, guling-guling di atas pasir seperti hayawan. Ya, binatang itu guling-guling. Sampai pada Rasulullah senyum. Bukan seperti itu, wahai Ammar, cukup kamu letakkan tangan seperti diajari oleh Rasulullah. Itu ilmu ya Ibu, Masya Allah. Baik, hadas. Kalau hadas kecil tadi, dan cara mengangkatnya dengan wudhu. Ya, rukun wudhu bagaimana, ini juga perlu pembahasan. Nanti coba pembahasan berikutnya saya belum lihat itu. Apakah ada pembahasan nanti wudhu, nanti kalau ada bahasanya kita bahas. Sekalian kita bahas sebelum kita masuk sholat ya. Nanti jangan sampai kita fokus sholat bagaimana Ustaz, wudhunya nggak benar bagaimana bisa sempurna ya Ibu. Tapi ini secara umum wudhu ini adalah cara untuk mengangkat hadas kecil ya. Dan kalau tidak mampu berwudhu diganti dengan tayamum. Baik, berarti apa Ibu? Toharah itu mengangkat hadas, bersihkan najis, mengangkat hadas kita sudah pahami. Ada beberapa sarana yang bisa mengangkat hadas, dan sarana yang terbaik di sini Ibu adalah air. Tapi tidak semua air kemudian mampu digunakan bersuci, mengangkat hadas, membersihkan najis. Wah ini ada air teh nih, yuk wudhu pakai air teh misalnya. Saya jelaskan secara singkat. Karena kenapa secara singkat kalau panjang Ibu? Saya menjelaskan kepada santri bahas tentang masalah air. Itu bisa 5 pertemuan, 1 pertemuan 1,5 jam. Tapi ibu-ibunya expert nih, ya, biasanya Masya Allah. Barokah Insya Allah. Baik, para kelafikum, para umahat, air dikaitkan dalam masalah bersuci itu dibagi menjadi berapa macam. Yang atau nama lain air mutlak adalah air tohur. Air tohur atau air mutlak. Tohur atau mutlak, kekuatannya besar Ibu.
dia itu suci dan menyucikan. Suci, dia itu suci tapi menyucikan. Emang ada air suci yang tidak menyucikan? Nanti ada. Dia suci tidak najis Ibu, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air mutlak atau air tahur itu air suci dan menyucikan. Air mutlak yaitu air yang tidak ada embel-embel lain, tidak ada embel-embelnya. Ya air, atau ada embel-embelnya yang embel-embelnya itu mungkin bisa tidak disebutkan ketika menyebut air tersebut. Misalnya air sumur. Kita ambil air sumur, kita taruh gelas, kita nggak perlu bilang air sumur, kan orang panggil air saja. Beda embel-embel yang kemudian tidak dipisahkan. Air mawar. Ada mawarnya wangi, air mawar. Ini air apa? Kok wangi? Air. Loh kok wangi? Karena sifat air itu aslinya nggak wangi kan Ibu. Air mawar. Berarti sudah jatuh grade-nya. Ya, tidak suci dan menyucikan. Ya. Tidak boleh nanti ada bagainya Ibu, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air mawar padahal wangi. Air yang campur sabun nggak boleh, maka kalau ibu-ibu mandi besar jangan buru-buru pakai sabun, nanti airnya campur dengan sabun. Ada caranya mandi junub, mandi dari haid atau nifas, belum apa-apa ada pakai sabun sampo loh. Itu belum terguyur semuanya, padahal Anda sudah niat. Nanti kalau sudah selesai malah nggak niat, malah yang termasuk dengan air yang kan nggak sah. Ada caranya Ibu. Maka ibadah masalah ini pelan-pelan Ibu. Kemudian yang sudah tahu makmunya, yang belum tahu ya alhamdulillah mudah-mudahan kita barokah untuk amalia kita sehari-hari. Ya, jadi air yang masih tetap pada sifat aslinya, tidak ada embel-embel, kecuali embel-embel yang terpisah. Yang makanya ketika disebutkan, ketika diambil disebutkan ya sudah air. Ibu ngambil dari air keran, air sumur, ya air itu. Beda tadi dengan air jahe, air mawar, jahe. Dicicipin. Ini apa nih air? Kok pedas? Air. Ibu air jahe. Kalau ibu air apa nih? Ya air. Dia nggak bisa kemudian air. Ibu, simpelnya para ulama menjelaskan air mutlak, air tahur ini apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang muncul dari bumi yang tidak mengalami perubahan yang signifikan karena tercampur dengan benda-benda ya yang najis atau benda-benda suci. Tercampur dengan benda-benda suci berubah secara signifikan atau bercampur dengan benda najis. Ya Ibu ya, yang turun dari langit, air hujan, yang dari bumi sungai, sumur, mata air. Ini air mutlak Ibu. Baik, ini yang bisa untuk bersuci. Yang kedua Ibu, ya, yang kedua adalah namanya air musyammas, tapi ini tambahan saja. Musyammas ini suci dan menyucikan, tapi makruh. Makruh. Apa itu air musyammas? Air yang terasa panas karena sengatan sinar matahari. Makruh. Iya, baik Ibu. Belum selesai. Nah. Alhamdulillah semangat Ibu. Nanti kalau udah selesai jangan nggak nanya nih Ibu. Kalau udah selesai malah nggak nanya. Belum selesai nanya semangat alhamdulillah. Ya, baik. Air ini menjadi makruh ketika terpenuhi 3 syarat. Nah, kalau enggak berarti enggak makruh. Pertama, di negeri yang panas banget. Indonesia enggak panas. Seperti Saudi atau negara-negara Arab ya. Yang kedua, Ibu. Yang kedua, ditempatkan ya. Jadi air itu ada di tempat logam, tempat yang terbuat dari logam kecuali dari emas dan perak. Karena dianggap emas dan perak itu bersih. Jadi ketika air di situ kena matahari tidak menimbulkan kotoran yang muncul di permukaan. Tapi kalau di tempat di bahan-bahan yang lain, tembaga, kuningan itu dikhawatirkan ketika panas dia akan memunculkan aroma yang tidak sedap. Jadi
Syarat yang kedua, air tersebut berada di tempat atau wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Jadi toren bukan dari logam kan Ibu? Ada juga sih Ibu ya. Ada juga seperti dari stainless itu kan ya. Kemudian yang ketiga, makruhnya dipakai untuk bersihkan badan. Jadi kalau untuk nyuci nggak makruh. Tapi sepertinya di Indonesia, gimana Ibu? Iya, makruhnya dipakai untuk badan Ibu. Kan kalau nyuci juga airnya harus air mutlak. Ibu nggak bisa kemudian nyuci pakai dengan air teh, nggak bisa. Iya, nanti ada bahasanya tentang najis. Ya, tapi insya Allah di negeri kita nggak terpenuhi syaratnya karena negeri kita panasnya itu sedang. Paling pol 40 paling dulu ya. Hari ini alhamdulillah sudah mulai turun. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin paling 39, 40, di Bekasi 37 udah panas banget insya Allah. Ya, kalau di Arab akan sampai 45, di Padang sampai 50. Ya. Itu panasnya tuh sakit Ibu. Jadi saya pernah di Maghrib di Yaman. Musim panas saya jalan dari Sakan asrama ke masjid jaraknya paling berapa sih 50 ya 100 meter. Itu kena sinar matahari itu sakit. Bukan kering saja, sakit gitu. Perih gitu, sakit gitu. Jadi Masya Allah, ya ibu yang sering keluar negeri, apalagi yang tinggal lama, seindah apapun luar negeri, kita rindu dengan negeri kita, Masya Allah. Ya. Baik Ibu, jadi ayat yang kedua ini suci dan menyucikan, tapi makruh dengan syarat-syarat tadi. Tapi insya Allah kita di Indonesia, kemudian kalau torennya dari plastik jelas nggak masuk, kalau dari aluminium, stainless, insya Allah juga masuk. Kenapa? Negeri kita tidak terlalu, insya Allah nggak usah dipikirkan, itu tambahan saja. Kalau nggak apa-apa. Ini madhab Syafi'i, walaupun yang roji dikuatkan oleh Imam Nawawi nggak makruh. Cuma ini kita kan bicara secara rapi, ini madhab kita nggak ngotak-ngatik. Ini madhab Syafi'i seperti ini, nggak perlu kemudian kita kritik kita siapa ya Ibu, udahlah ulama-ulama. Ya, tetapi kalau saya aslinya mengambil pendapat yang tidak makruh. Imam Nawawi juga Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Tapi kita sampaikan datanya saja. Sehingga Ibu kalau tanya, sama siapa? Ini, alhamdulillah udah ngaji lama, tahu dong kan gitu kan, Masya Allah. Bukan untuk pamer-pameran, tapi maklumat. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, air apa sih? Yang ketiga adalah air tohir namanya. Tadi tohur, sekarang tohir. Air tohir. Air tohir itu apa Ibu? Air yang suci namun tidak menyucikan. Air yang suci namun tidak menyucikan. Ini dibagi menjadi dua. Ini secara umum saja Ibu, secara ringkas saja. Dibagi menjadi dua. Air yang suci namun tidak menyucikan. Suci dia, tapi tidak menyucikan. Jadi kalau suci itu apa sih Ibu? Kalau kena baju kita nggak perlu dicuci, kan suci dia. Ibu misalnya kita sholat kena air tersebut, kena ini suci kok, tapi nggak menyucikan. Contohnya apa? Di sini ada dua Ibu. Yang pertama yang disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal adalah air bekas digunakan untuk toharoh yang fardu. Yang fardu, bukan yang sunnah. Air yang tersisa, bekas wudhu ya. Air bekas kalau bahasa kita. Air yang, kalau bahasa kita air bekas lah. Ya, air yang sudah digunakan untuk toharoh yang gimana Ibu? Yang sunnah berarti nggak mustakmal, yang mustakmal itu saja. Makanya ya di rinciannya sedikit rincian, bukan rincian semuanya. Dalam wudhu yang diwajibkan basuhannya itu sekali. Sekali itu maksudnya ketika sempurna baru dihitung sekali. Ini contohnya ini. Ibu basuh lengan. Ibu basuh lengan. Wajibnya sekali. Tambah 2 kali, oke, nggak apa-apa. 3 kali bagus, ya lebih dari 3 kali itu berlebihan.
ukuran sekali itu kesempurnaan Ibu. Kalau Ibu misalnya mau pakai gayung atau pakai kran, Ibu baru sampai sini kok ngulang lagi, itu belum sekali. Sekali hitungannya adalah itmam, sempurna. Ya. Yang kedua berarti basuhan tidak fardu. Maka yang dimaksudkan musta'mal Ibu, itu basuhan pertama yang netes dari basuhan pertama itulah musta'mal. Ya. Itu ini apa namanya? Walaupun secara praktek ya kita tidak praktekkan ya Ibu, ya kita nggak mungkin dong kita mengumpulkan air musta'mal ini kan. Dulu pada zaman Nabi air kan susah. Walaupun susah air, tapi orang-orang tidak mengumpulkan air tersebut. Andaikan air itu boleh dipakai, mungkin ada yang ngumpulkan. Nggak ada sejarahnya para sahabat ngumpulin air untuk wudhu yang kedua. Tetesan-tetesan dari tubuh itu. Makanya Ibu kalau mandi wajib, maka air yang mengalir tadi itu jadi air musta'mal. Dia pakai empat jadi dia mengumpulkan air itu ya hujan karena susah air. Iya. Jadi kalau itu hanya boleh sekali. Enggak, nanti kalau jumlahnya banyak nggak masalah Ibu. Jumlahnya. Iya. Jadi jumlahnya banyak, kalau jumlahnya sedikit jadi masalah. Jumlahnya banyak itu di atas 200 liter. Ya, itu jumlahnya banyak. Ya, kalau jumlahnya sedikit, nah itu jadi masalah. Iya. Ya, nggak bisa kalau sedikit atau banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Yang penting kalau mandi biasa, kalau campur dengan sabun nanti masalah lagi. Ada hukum lagi. Maka kita sampai sini paham ya Bu. Yang penting air musta'mal itu air bekas untuk taruh ya Bu ya. Taruh yang tetap ini untuk kita di tempat ya kita ini kayak nggak dipraktekkan ya Bu. Udahlah air ngalir ya hilang udah. Ini yang salah pikir. Air suci namun tidak menyucikan. Yang kedua adalah air suci yang tercampur dengan barang suci. Ini Bu, kan kita masih bahas bagian air suci namun tidak menyucikan. Air apakah itu? Air yang tercampur dengan zat atau bahan yang suci kemudian mengubahnya secara signifikan. Air yang tercampur dengan ya zat atau bahan-bahan yang suci yang dapat mengubah sifat-sifatnya secara signifikan. Ini contohnya air. Ibu, berani wudhu pakai air ini? Kenapa? Suci dan sucikan. Tadi apa definisinya? Kembali pada catatannya Ibu ya. Iya sifatnya nggak berubah, si air seperti itulah. Oke. Kemudian kalau saya tanya ke Ibu, ya misalnya teh najis nggak? Kemudian teh berarti suci ya, bahan suci ya. Saya campur dengan air ini. Berubah nggak? Signifikan nggak berubahnya? Warnanya jadi merah atau hijau, tergantung tehnya. Lah air seperti itu dia suci namun tidak menyucikan. Maksudnya suci apa nggak najis? Kalau kita kena air teh nggak perlu dicuci dan boleh dikonsumsi karena nggak najis. Ya Ibu ya, misalnya Ibu mau sholat, aduh ketemuan air teh nggak apa-apa. Walaupun dia tidak menyucikan, tapi bukan najis. Suci, namun tidak menyucikan. Air yang tercampur dengan zat atau barang suci dan mengubahnya secara signifikan. Ya Bu, tapi kalau berubahnya dikit-dikit ya nggak apa-apa. Ya, baik. Yang terakhir Ibu-ibu, waktu terus berjalan. Ya, yang terakhir, yang disebut dengan air najis. Yang disebut dengan air najis. Apa itu air najis? Air yang tercampur dengan zat atau bahan najis. Ya. Air yang tercampur dengan zat atau bahan najis. Itu dibagi menjadi dua. Ya. Dibagi menjadi dua Ibu. Barakallahu fikum.
Yang pertama, ketika jumlah air itu sedikit. Dan ketentuan sedikit ini bukan penilaian kita, tapi secara fikihnya dihitung sedikit ketika kurang dari 200 liter. Barakallahu. Ya, Ibu, dihitung sedikit, air itu dianggap sedikit ketika kurang dari 200 liter. Kalau tercampur dengan bahan najis, maka dia dihukum sebagai air najis walaupun tidak berubah sifat-sifat dan karakter air. Otomatis najis. Jadi kalau tadi tercampur dengan benda suci, kalau berubahnya sedikit ya masalah ya. Ya merah sedikit ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau najis, kalau jumlah airnya sedikit, otomatis najis. Sedikit najis, kecuali najis-najis yang tidak bisa dihindari, susah Ibu. Najis tidak tertangkap oleh mata misalnya kan gitu kan, nggak kelihatan oleh mata. Orang pipis kemudian kecipratan sedikit-sedikit kena air gimana? Susah Ibu. Ya. Jadi itu tidak berikan pengaruh. Aslinya berikan pengaruh, cuma kan Allah tidak beri sesuatu yang punya di luar kemampuan kita. Misalnya najis yang nempel di pada pakaian, nanti ada yang diringankan, misalnya lalat. Lalat itu kalau dilihat pakai alat khusus bawa kotoran najis itu. Kita mau sholat aduh, cek dulu pakai mikroskop atau apa mana najisnya, susah. Nggak salah-salah habis waktu kita untuk meneliti baju kita. Ya Ibu, Allah memberikan keringanan pada sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Ya Ibu, jadi kalau ada air yang jumlahnya di bawah 200 liter kena najis, otomatis najis walaupun tidak berubah. Ini masih kayak air biasa. Ya, walaupun kelihatan biasa tapi dah najis. Hati-hati Ibu, nanti cara menyucikan bab lain. Ini status airnya. Cara menyucikannya nanti ada caranya juga. Nanti ini kan masih bahas air. Cara menyucikan beda. Nanti misalnya benda najis atau baju najis itu untuk menyucikan air yang datangi, disiram. Bukan najis di ember, ya, bukan najis, apa namanya, airnya dalam ember, najisnya cemplungin, najis semua. Pada jumlahnya sama misalnya. Kecuali jumlah airnya banyak di atas 200 lain lagi. Maka hati-hati Ibu, alhamdulillah kalau kita nyuci di mesin cuci kan, ya biasanya pakaian dulu kan. Kalau airnya dulu boleh cemplungin dan itu ada yang najis. Ya. Makanya ibu-ibu kalau nyuci harus dipisahkan mana pakaian kotor, mana pakaian lebih selamat. Ya, kalau pakainya kotor keringat macam-macam, mau air dulu ya silakan, mau pakaian dulu silakan, mau cemplungkan akhir-akhir ya nggak masalah, karena hanya nyuci kotor bukan nyuci najis. Beda itu. Iya, kalau pakaian dalam tidak yakin najis ya dianggap kotor biasa. Kalau nggak, karena sesuatu itu dihukumi zahir ya Ibu. Kalau nggak ada tanda-tanda najis, ya sudah dihukumi suci, kotor aja, kotor keringat. Kalau ya, tapi kalau hati-hati, tapi jangan sampai kehati-hatian itu nyulitkan kita ya. Tapi kalau hati-hati nggak nyulit, nggak sulit, hati-hati bagus, alhamdulillah. Gitu ya Ibu. Jadi air tercampur dengan benda najis dan jumlahnya sedikit, maka otomatis walaupun tidak berubah sifatnya. Yang kedua, air yang banyak di atas 200 liter tercampur dengan najis dan mengubah sifatnya, nah itu baru dianggap air najis. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, enggak air bak. Ya, air bak misalnya, ada bangkai tikus, baknya tuh di atas 200 liter. Dijual enggak masalah. Ya buang najisnya ada beres. Iya, sifatnya. Sifat itu kan bisa rasa, ya, rasanya, aromanya, dan warnanya. Tidak harus semuanya. Salah satu sifat ini berubah, dia berubah Ibu. Warnanya si air biasa, aromanya beda, nah, itu dia berubah. Ataupun aromanya normal, rasanya normal, kan gitu kan? Ini beda, makanya ibu-ibu, kenapa dalam wudhu kalau pas wudhu termasuk sunnah itu istinsyak, ngecek, oh aroma air. Ibu, kumur-kumur, oh rasanya, kan gitu. Jadi kalau jumlah airnya banyak, tercampur dengan benda najis, kalau tidak berubah maka tidak berubah, nggak masalah. Kalau baru berubah, walaupun jumlahnya banyak, itu dihitung najis. Jadi kalau air banyak itu, masya Allah, kekuatannya bersihkan itu besar. Ya, di atas banyak itu dianggap banyak, di atas 200 liter. Baik, pada pelofikum. Ibu para umat, masya Allah, yang besar 12.
Kemudian barakallahu fikum, kembali tadi pembahasan kita. Para ummahat ibu binti rahmat Allah. Toharoh secara dohiroh. Tadi kan toharoh batinah. Toharoh dohiroh ya ibu. Toharoh dohiroh kita definisikan mengangkat hadas, membersihkan najis. Apa itu benda-benda najis? Kita juga perlu paham. Baik, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum, ini saya tambah sedikit belum kita buka tanya jawab ya ibu-ibu. Jadi benda-benda najis secara umum dibagi menjadi 3. Ada namanya najis atau najis atau an-najasat al-mughalladah. An-najasat al-mughalladah, najis mughalladah. Najis besar. Ini yang masyhur adalah najisnya anjing. Berikut dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i diikutkan dalam najis ini adalah najisnya babi. Walaupun secara nas, secara definitif tidak ibu, tapi babi diikutkan. Bahkan para ulama Syafi'iyah mengatakan najisnya babi itu lebih dahsyat dibandingkan najisnya anjing. Ya, najisnya babi lebih dahsyat. Kenapa? Karena anjing walaupun najis boleh dipelihara dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan syariat. Jaga tanaman, berburu kan boleh itu. Sedangkan babi itu tidak boleh dengan tujuan apapun. Jaga rumah nggak boleh, atau ibu-ibu lihat baby anak babi gemes-gemes pelihara nggak boleh walaupun gemes. Misalnya ini. Ya. Mau yang kecil gitu kan, mungkin kan ya. Itu nggak boleh. Makanya najisnya babi lebih dahsyat. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i ibu, sambil satu mazhab biar nggak bingung. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, najisnya anjing itu seluruh tubuhnya, bukan hanya jilatannya saja. Tetapi ini perlu perhatikan. Perpindahan najis itu tidak serta-merta langsung pindah. Kalau jilatan kan basah, pasti najis. Bulu kering, ya. Maka kalau tangan kita kering, bulunya kering kita pegang, maka najis tidak berpindah. Tapi kalau salah satu media basah, baik tangan kita atau bulunya, maka najis itu berpindah. Maka cara menyucikan seperti jilatan anjing. Ya, Ibu. Iya, kalau salah satunya basah. Kalau dua-duanya tambah parah lagi. Nggak apa-apa, tidak pindah. Najis tapi tidak berpindah najisnya. Sehingga ketika kita habis pegang anjing misalnya, Ibu, kita megang gelas ini, najisnya nggak pindah ke sini karena najis anjing tidak berpindah. Nggak wajib Ibu. Kan nggak ada najis yang nggak berpindah. Maka sesuatu yang najis itu, ya kalau kering tidak berpindah Ibu. Nanti makanya pembahasan ini panjang. Tapi saya akan bahas singkat-singkat saja karena fokus kita tema yang lain. Misalnya gini, pipis kan najis ya Ibu. Ada ini lantai itu kena najis pipis. Itu cara bersihkan khusus. Kalau tidak kadang hilang, baunya hilang, tapi statusnya najis. Ya seperti itu, kalau tangan kita seperti ini nggak pindah karena kering. Kita kering. Jadi tidak secara otomatis pembahasannya. Tapi catatannya najis ikut najisnya babi. Makanya cara bersih juga salah satu dengan tanah atau ya, tanah debu. Makanya kalau orang yang makan daging babi atau daging anjing, maka wajib kumur-kumur 7 kali, salah satu dengan air yang tercampur dengan debu ataupun tanah. Kalau kita makan salah. Iya, ya salah gitu. Kalau sengaja kan kebangetan. Kalau sudah masuk perut gimana? Nggak mungkin dong kita nelan tanah deh. Allah maafkan. Dan ketika keluar jadi kotoran, maka cara bersihkannya biasa sekali saja. Apa kok tidak 7 kali? Karena perut ini mengolah sesuatu yang luar biasa. Maksudnya apa? Perut ini adalah bagian alat yang bisa mengubah sesuatu dari satu zat ke zat yang lain. Itu kuat. Ya, sehingga ketika keluar jadi kotoran, cara bersihkan kotoran istinja seperti biasa saja, bersihkan seperti biasa. Nah, kalau mulut kumur-kumur. Kalau masuk mulut, kalau masuk perut ya susah kan Ibu? Nah, seperti itu. Iya, semakan tanah repot kan? Baik. Itu barakallahu fikum. Ya, kemudian yang kedua namanya adalah an-najasat yang sifatnya adalah al-mukhaffafah.
Al-mukhafafah yang ringan. Contohnya apa Ibu? An-najasat al-mukhafafah di sini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI bawah 2 tahun. Cara bersihkannya dicuci, tapi ada keringanan. Boleh. Saya kan pipisnya segini berapa senti, dipercikin, enggak harus dialirkan air. Kan masih najis, ya asli masih, itu keringanan. Kenapa latar belakangnya ada Ibu? Dulu zaman dahulu zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi, anak laki-laki itu kebanggaan, sering dibawa keluar pindah dari satu pangkuan ke pangkuan yang lain. Sehingga apa Ibu? Kadang-kadang najis itu ada, lagi di pangku pipis, lagi pangku pipis. Mungkin tidak seperti hari ini ada misalnya apa Ibu ya, pampers gitu kan ya. Itu jadi alasannya seperti itu. Najis bayi laki-laki yang belum makan, perempuan enggak. Perempuan najisnya itu seperti najis secara umum. Masuk kategori ketiga namanya an-najasat al-mutawassithah, najis pertengahan. Itu sisa-sisa najis itu masuk kategori najis ini. Ya. Insya Allah. Iya. Nanti macam-macam najis yang sifatnya mutawassithah. Ya, Ibu. Nanti kita bahas berikutnya insya Allah. Kalau Allah berikan ini, nanti saya timbang-timbang apakah kita perlu bahas macam najis, ya, atau kita langsung masuk pada bagian wudu. Nanti habis wudu kita masuk takbir gitu ya.